Ada seorang ahli dulu, tahun-tahun 21 dia menulis buku dan sangat populer. Dia juga adalah ahli strategi di Amerika Serikat. Namanya Samuel Huntington. Dia menulis tentang The Clash of Civilization, benturan peradaban. Kata dia, karena judul bukunya itu adalah The Clash of Civilization and the Making of New World Order. Clash peradaban dan lahirnya tata dunia baru. Waktu saya berapa menit? Hah? Saya takut karena masih banyak pembicara yang hebat-hebat ya. Saya ingin di malam ini menyampaikan sedikit pesan di tengah optimisme saya yang membuncah melihat pesantren yang megah ini. Megah karena pikiran-pikiran yang berkembang di dalamnya. Megah karena tradisi yang luar biasa yang diterapkan oleh asatiz dan asatizah kita, oleh para kiai dan ulama kita di sini. Megah oleh kemewahan berpikir, mengeluarkan ide-ide yang dahsyat, yang besar. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang nanti di akhir saya ingin mengajak kita berdoa. Bahwa bangsa ini dan umat ini insya Allah disetujui atau tidak oleh siapapun, mereka akan menjadi pemenang dan pemimpin dunia. Ada seorang ahli dulu, tahun-tahun 21 dia menulis buku dan sangat populer. Dia juga adalah ahli strategi di Amerika Serikat. Namanya Samuel Huntington. Dia menulis tentang The Clash of Civilization, benturan peradaban. Kata dia, karena judul bukunya itu adalah The Clash of Civilization and the Making of New World Order. Clash peradaban dan lahirnya tata dunia baru. Kata dia, ke depan dunia ini akan ditandai oleh benturan antara dua sisi dari peradaban yang penting. Pertama, peradaban material yang akan membenturkan kapitalisme barat lama dan kapitalisme baru yang berbasis di Tiongkok. Dan hari-hari ini kita lihat benturan itu terjadi. Meskipun mereka sekarang bersepakat membuat perjanjian baru, tetapi berbenturan ini keras sekali terasa. Itu benturan pertama, peradaban materialistik yang melahirkan kapitalisme lama yang berbasis di Eropa dan di Amerika Serikat, dan kapitalisme baru yang berbasis di China dan Asia sekitarnya. Benturan kedua adalah dia bilang benturan spiritual antara Judeo-Christian civilization, kata dia, peradaban barat yang berbasis kepada nilai Yahudi dan Nasrani dengan peradaban Islam, kata dia. Pada benturan kedua ini saya melihat memang ada serangan yang kuat sekali kepada kelompok Islam. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang terjadi di Timur Tengah hari ini adalah bagian dari benturan itu, sehingga negara-negara di Timur Tengah banyak yang berantakan, perang saudara terjadi, pengungsi di mana-mana. Dua benturan terjadi. Dan dua benturan ada di depan mata kita. Pada layaknya setiap ada benturan besar, satu kelahiran baru atau satu kematian sedang disiapkan. Dan pada setiap kematian ada satu kelahiran sedang disiapkan. Romawi dan Persia berbenturan, luluh lantak mereka peradaban Islam lahir dari celah-celah di Timur Tengah. Madinah memimpin sebuah peradaban baru, Madinah yang memancarkan sinar peradaban Islam yang damai, yang dirindukan oleh umat manusia
lahir dan datang membawa sinarnya sehingga dunia baru penuh dengan pencerahan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah alladzi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Umat manusia diajak untuk menghadapkan wajahnya dengan lurus ke hadapan Allah, ke hadapan agamanya yang hanif. Islam lahir di antara peradaban itu. Dan dulu peradaban itu perspektifnya adalah peradaban Romawi dan Persia. Hari ini kita lihat antara kapitalisme lama dan kapitalisme baru. Dan negara-negara terhimpit. Saya percaya kalau konsolidasi kita di Indonesia ini, khususnya umat Islam di Indonesia ini, bangsa ini, insya Allah sebuah peradaban baru akan lahir, menjadi pemikul beban dari sejarah umat manusia. Optimisme dan malam ini menampakkan gelagatnya yang kuat di depan mata kita. Anak-anak muda yang bersemangat, yang punya mimpi, pesantren yang memperkuat dan mempersiap dirinya dengan berbagai bahasa adalah persiapan untuk memikul beban dari amanah baru, memimpin beban peradaban baru umat manusia. Dan di sini, di negeri ini, di Indonesia lah insya Allah peradaban baru yang akan memikul beban itu akan lahir. Percaya apa tidak? Ada keyakinan? Ada kemantapan hati? Alhamdulillah. Maka setiap ada kezaliman yang mengotori peradaban umat manusia, insya Allah harapan akan datang. Dan kezaliman itu biasanya bertengkar satu sama lainnya demi untuk memberi jalan bagi kelahiran baru itu. Saya sering menceritakan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ratusan tahun kita dijajah oleh berbagai bangsa yang datang merampas hak-hak kita. Merampas tidak saja tanah kita, merampas tidak saja pertanian kita, tapi juga merampas kehormatan dan harga diri kita. Tertunduk kita dan terluka kita. Lama, beratus-ratus tahun. Sampai satu hari peristiwa sejarah muncul. Para ulama pesantren sebagai basis dari doa-doa para ulama memulai salawat asygil. Terjadilah peperangan di antara dunia. Dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat sedang bangkit mengalahkan negara-negara yang mengganggu mereka. Ada satu fragmen kecil yang saya ingin ceritakan, yang tidak terbaca oleh sejarah. Di Amerika Serikat pada tahun 45, di ujung tahun 45, ada seorang pensiunan hakim yang kemudian dipilih oleh Partai Demokrat menjadi anggota Senat. Orang ini sebenarnya tidak terbiasa berpolitik, tapi dipilih untuk menjadi anggota Senat karena pada waktu itu melalui daerah Missouri namanya, Partai Demokrat kesulitan kandidat. Lalu dipilihlah orang ini. Sampailah dia di Washington DC menjadi anggota Senat, dan mantan hakim yang sekarang menjadi anggota Senat ini gemar sekali menanyakan rahasia-rahasia dari pemerintah Amerika. Yang dia suka tanyakan salah satunya adalah apa yang disebut sebagai Manhattan Project itu. Proyek nuklir Amerika Serikat. Sampai dia ditegur oleh NSA bahwa itu proyek hak prerogatif pribadi presiden. Tidak boleh ditanyakan termasuk oleh anggota Kongres. Di tengah jalan Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, mau maju lagi. Dia sangat terkenal karena menyelamatkan ekonomi bangsa Amerika. Dia mencari seorang hakim atau dia mencari seorang kandidat wakil presiden yang dia anggap dia akan menjadi orang yang membersihkan nama Roosevelt karena mulai kotor oleh korupsi, isu korupsi dan sebagainya. Dipilihlah hakim ini menjadi calon
yang sekarang menjadi anggota Senat menjadi calon wakil presiden Amerika Serikat mendampingi Franklin Roosevelt. Maju pilpres dan menang. Ini kalau mengingat pilpres saya mengingat bata-bata. Karena kampanye bosnya Pak Dhanil itu yang paling dahsyat di Indonesia di pesantren ini. Ya. Biar Pak Dhanil tahu itu. Dan disampaikan kepada Menteri Pertahanan. Melanjutkan cerita tadi, jadilah dia wakil presiden Amerika Serikat. Hanya 3 bulan, Januari dia dilantik, bulan April Franklin Delano Roosevelt meninggal dunia. Karena penyakit, lalu dia dilantik menjadi presiden Amerika Serikat. Setelah dilantik Presiden Amerika Serikat, MacArthur dan kawan-kawannya pulang dari kampanye Pasifik, melaporkan kepada presiden ini, wahai presiden, ini Jepang mengganggu kita. Ingat waktu itu, Jepang sedang menguasai Indonesia dan menciptakan apa yang disebut dengan solidaritas Asia Timur Raya. Pemimpin-pemimpin Indonesia waktu itu dirayu oleh dia supaya mau membela Jepang. Pulang dari kampanye Pasifik dilaporkan kepada Truman, Presiden Truman, ini Jepang mengganggu kemenangan kita di Eropa dan sekitarnya. Dia harus dihentikan. Kata Truman ini seorang hakim yang pendek berpikirnya, bagaimana caranya? Kita harus gunakan bom atom. Sejarawan Amerika mengatakan, kalau bukan Truman nggak mungkin bom atom dipakai. Tapi kemudian Truman menyetujui untuk menyerang Jepang dengan bom atom dan jatuhlah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang sedang dalam transisi penantian dan kegalauan seperti yang juga banyak dialami oleh pemimpin sekarang, diberikan hidayah oleh Allah untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, 17 Ramadan pada bulan yang suci. Coba lihat bagaimana tangan Allah bekerja yang kita tidak tahu. Tugas kita adalah mempersiapkan diri. Dan itu yang nyata dan kasat mata malam ini. Di depan pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata ini, kita sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong peradaban baru. Insya Allah kita diberi senjata oleh para ulama, yaitu bersalawat asgil. Pada saat peradaban baru akan lahir, seperti Islam yang lahir di antara peperangan Romawi dan Persia, dan bangsa Indonesia yang merdeka di tengah-tengah peperangan antara Amerika dan sekutunya dengan lawan-lawannya, lahirlah bangsa Indonesia. Diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Luar biasa pemandangan itu. Itulah sebabnya sekarang ini ada benturan lagi. Terjadi benturan antara orang zolim dengan orang zolim. Terjadi benturan antara peradaban zolim dengan peradaban zolim. Maka kita bangsa Indonesia yang berpancasila dan percaya bahwa keadilan sosial harus ditegakkan, musyawarah harus ditegakkan, persatuan harus ditegakkan, kemanusiaan harus ditegakkan, dan yang nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa harus ditegakkan, adalah menyongsong lahirnya peradaban baru. Kita harus berpegang kepada ini. Musuh-musuh di dalam negeri jangan terlalu difikirkan. Karena kita tidak ada niat untuk benturan dengan mereka. Kita adalah di pesantren ini diajarkan kasih sayang, diajarkan cinta. Islam adalah kedamaian, namanya salam. Setiap kita sholat kita mengucapkan salam, memancarkan damai kepada peradaban umat manusia. Kita tidak pernah cari musuh. Toha
ma anzalna ilaikal Qur'ana litasqa. Di surat Toha diceritakan bahwa Al-Quran dan Islam ini tidak diturunkan kecuali untuk mempermudah kita. Tidak diturunkan untuk mempersulit kita. Salam damai kita kepada bangsa Indonesia terus kita sampaikan sambil kita bersalawat. Ayo kita bersalawat. Dari anak-anak ada yang jago suaranya bagus? Tolong dikasih mic sebagai penutup. Mari kita bersalawat. Karena suara saya tidak sebagus suaranya Bang Sandiaga Uno nanti. Ayo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang ini? Suaranya bagus? Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi kita angkat tangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami berkumpul. Amin. Meneguhkan hati kami. Amin. Menjadi pejuang yang menegakkan kehormatan bangsa kami. Amin. Menegakkan keadilan, menegakkan kemanusiaan. Menjadi pengisi perdamaian di jagat Nusantara dan di alam semesta keseluruhannya. Ya Allah, Amin. jadikanlah orang zalim menjadi musuh orang zalim.
dan keluarkanlah Amin, ya kami Allah. Amin. sebagai yang Engkau selamatkan ya Allah. Amin. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang jaya dan menjadi pemikul peradaban rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin.